Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang balance scorecard. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Nailul Ula dengan NIM 01, Muhammad Rizky dengan NIM 39, Wilda Maulidina dengan NIM 40, Tasya Islamia dengan NIM 42, Dwi Lailatul Fitria dengan NIM 54, Nur Abadia dengan NIM 86, dan Putri Purnamasari dengan NIM 254. Pengertian balance scorecard. Balance dapat diartikan dengan kinerja yang diukur secara berimbang dari dua sisi, yaitu sisi keuangan dan non-keuangan, mencakup jangka pendek dan jangka panjang, serta melibatkan bagian internal dan eksternal. Kata kartu skor atau scorecard adalah suatu kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja baik untuk kondisi sekarang ataupun untuk perencanaan di masa yang akan datang. Secara singkat, balance scorecard merupakan suatu sistem manajemen untuk mengelola implementasi strategi, mengukur kinerja secara utuh, mengkomunikasikan visi, strategi dan sasaran kepada stakeholder. Kata balance dalam balance scorecard merujuk pada konsep keseimbangan antara berbagai perspektif, jangka waktu pendek maupun panjang, lingkup perhatian intern dan ekstern. Langkah-langkah balance scorecard. Di sini terdapat 4 proses balance scorecard sebagai berikut. 1. Menerjemahkan visi dan misi perusahaan. 2. Mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis balance scorecard. 3. Merencanakan, menetapkan sasaran, menyelaraskan berbagai inisiatif rencana bisnis. Keempat, meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. Kali ini saya Muhammad Rizky akan menjelaskan tentang 4 perspektif dalam balance scorecard. Yang pertama, terdapat 4 perspektif balance scorecard yang dikaitkan dengan visi dan strategi perusahaan. Yang pertama ada perspektif keuangan atau finansial, perspektif pelanggan atau customer, terus perspektif proses bisnis internal atau internal business process, terus kemudian ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan karyawan, manajemen dan organisasi atau yang disebut learning and growth. Berikut bisa dilihat dari diagram yang kelompok kami sampaikan seperti ini. Nah, perspektif dalam balance scorecard yang pertama saya akan menjelaskan tentang perspektif keuangan atau finansial. Pertanyaan yang harus dijawab korporasi di sini adalah bagaimana kita dilihat oleh pemegang saham baik pada jangka pendek maupun jangka panjang. Korporasi bisa rugi pada waktu tertentu, akan tetapi pemegang saham menyadari bahwa setelah itu korporasi akan mendapat keuntungan, sehingga dividen akan diperoleh. Semakin baik korporasi di mata pemegang saham, semakin aman korporasi memperoleh sumber modal. Kemudian perspektif pelanggan atau customer. Perspektif ini menunjukkan seperti apa perusahaan di mata pelanggan. Pelanggan mempunyai kemampuan teknis melihat korporasi dari berbagai sisi, yaitu waktu, kualitas, kinerja, dan jasa, dan biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan untuk memperoleh pelayanan. Kemudian dimensi kebutuhan pelanggan, demikian pada akhirnya akan menentukan bagaimana perusahaan dilihat oleh pelanggan. Semakin baik persepsi pelanggan, semakin baik pula nilai korporasi di mata pelanggan. Selanjutnya adalah perspektif proses bisnis internal. Di dalam PPT sudah sedikit dipaparkan bahwasanya internal proses perspektif ini menilai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Untuk mengukurnya, pemimpin perusahaan biasanya rutin mengamati bagaimana kondisi internal dalam perusahaan. Apakah semuanya dijalankan sesuai dengan metode yang ditetapkan atau malah melenceng dari peraturan. Kemampuan yang dimiliki setiap karyawan akan menghasilkan proses bisnis internal yang bagus. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam perspektif proses bisnis internal. 1. Proses inovasi yang berkaitan dengan ide terhadap produksi barang. Kedua, proses operasi berkaitan dengan aktivitas dan rutinitas yang dilakukan bagian internal. Yang ketiga, proses pasca penjualan yang berkaitan dengan metode pemasaran yang tepat untuk menentukan omset penjualan agar
meningkat. Selanjutnya adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini menunjukkan bagaimana korporasi dapat bertahan dan mampu berubah sesuai dengan tuntutan eksternalnya. Jadi, karyawan menjadi elemen terpenting yang harus dijaga perusahaan. Tanpa adanya karyawan, proses pertumbuhan dan perkembangan perusahaan akan menghadapi banyak kendala. Selain keberadaan karyawan, perusahaan juga perlu memperhatikan sistem dan prosedur kerja yang seperti apa yang perlu diterapkan dalam internal perusahaan. Jadi, ada baiknya jika semua elemen terkontrol dan terkoordinasi dengan baik sehingga timbul keselarasan selama bisnis berlangsung. Keunggulan Balance Scorecard. 1. Komprehensif. Balance Scorecard menjanjikan kemampuan perusahaan dalam melipat gandakan kinerja keuangannya dalam jangka panjang melalui kekomprehensifan sasaran-sasaran strategis yang dihasilkan dalam perencanaan strategisnya. 2. Koheren. Penggunaan BSC dalam perencanaan strategis dapat menghasilkan sasaran-sasaran strategis yang koheren, yaitu dihasilkannya hubungan sebab akibat antara sasaran strategis non-keuangan dengan sasaran strategis keuangan serta hubungan antara sasaran non-keuangan dengan sasaran non-keuangan lainnya. Jadi, sasaran strategis yang dihasilkan pada perspektif non-keuangan tidak ada yang tidak bermanfaat untuk mewujudkan sasaran strategis keuangan. Terukur. Keterukuran sasaran strategis menjadikan sasaran tersebut jelas sehingga menjanjikan ketercapaiannya sasaran tersebut. Sasaran yang dihasilkan akan diukur dalam dua macam ukuran hasil dan pemicu. Seimbang. Sasaran strategis yang dihasilkan perlu diarahkan ke dalam 4 perspektif secara seimbang. Perspektif proses bisnis dan belajar dan pertumbuhan berfokus ke dalam perusahaan sedang, pelanggan, dan keuangan berorientasi keluar perusahaan. Jadi dengan BSC akan dihasilkan sasaran strategis. Implementasi dalam Balance Scorecard. Pengukuran aspek keuangan tidak mampu menangkap aktivitas-aktivitas dari aktiva-aktiva tidak berwujud seperti 1. Keterampilan, kompetensi, dan motivasi para pegawai. 2. Database dan teknologi informasi. 3. Proses operasi yang efisien dan responsif. 4. Inovasi dalam produk dan jasa. 5. Hubungan dan kesetiaan pelanggan. 6. Adanya dukungan politis, peraturan perundang-undangan, dan dari masyarakat. Contoh implementasi Balance Scorecard. Perusahaan PT Syariah di mana merupakan bank umum yang beroperasi berdasarkan syariah Islam di mana sistem bunga dalam bank konvensional diganti dengan sistem bagi hasil. PT Bank Syariah sebagai bank yang menerapkan syariah Islam mempunyai keunikan dalam struktur organisasinya, yaitu dengan adanya suatu badan yang mengawasi penerapan syariah Islam secara benar, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Contoh implementasi Balance Scorecard. Terdapat visi misi Bank Syariah, yaitu ada 5. 1. Bank Syariah terdepan yang paling utama di Indonesia. Yang kedua, pelaku perbankan yang dominan di pasar syariah. Yang ketiga, bank yang dikagumi di pasar nasional. Yang keempat, menjadi model bagi pengelola bank Islam. Dan yang terakhir, menjadi bank yang paling inovatif. Contoh implementasi Balance Scorecard dalam perspektif keuangan. PT Bank Syariah, sebagaimana perusahaan-perusahaan perbankan lainnya di Indonesia, menggunakan tolak ukur kinerja keuangan dari rasio-rasio keuangan atau financial ratio, yaitu ROA, ROE, CAR, LDR, dan sebagainya. Tolak ukur yang dipergunakan harus selalu dilakukan update sesuai dengan tingkat persaingan yang semakin tinggi. Hal tersebut untuk melihat seberapa besar pencapaian kinerja perusahaan atas tujuan-tujuan strategisnya, yaitu tolak ukur yang dapat menunjukkan kinerja perusahaan di masa yang akan datang.
Contoh implementasi balance scorecard dalam perspektif nasabah, yaitu tolak ukur yang tepat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis dalam perspektif nasabah adalah 1. Tingkat kepuasan nasabah atau customer satisfaction. Yang kedua, penguasaan pasar atau market share. Yang ketiga, kemampuan untuk mempertahankan nasabah lama atau retensi nasabah, juga disebut customer retention. Yang keempat, kemampuan memperoleh nasabah baru atau akuisisi nasabah atau customer acquisition. Contoh implementasi balance scorecard, perspektif bisnis internal, tolak ukur yang tepat untuk melihat sasaran strategi yang dicapai oleh Bank Syariah, yaitu sasaran strategi yang berupa pengembangan produk-produk baru yang dapat diandalkan untuk mengantisipasi kebutuhan nasabah layanan keuangan sehingga nasabah lama dapat dipertahankan dan nasabah dapat diperoleh, yang pada akhirnya akan memperbesar penguasaan pada pasar. Value proposition, produk atau service atribut terdiri dari meningkatkan fungsi, kualitas, dan membutuhkan waktu. Image, meningkatkan kinerja profesional yang sesuai dengan syariah. Relationship, memberikan rasa kenyamanan kepada nasabah. Strategi measure atau mengukur strategi terdiri dari pendapatan produk baru, service error rate, waktu dan proses. Yang ketiga, care customer measure, mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategi. A. Akuisisi nasabah. B. Penguasaan pasar. C. Tingkat kepuasan nasabah. D. Kemampuan mempertahankan nasabah lama atau retensi nasabah. Contoh implementasi balance scorecard, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Pertumbuhan dan pembelajaran yang dilakukan oleh Bank Syariah dengan melakukan 1. Peningkatan kompetensi pasar. 2. Peningkatan sikap kerjasama. 3. Peningkatan kompetensi pelayanan. 4. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Berikut adalah hubungan antara visi, misi, dan strategi perusahaan dengan perspektif yang dipilih serta tujuan strateginya. Visi dari bank sendiri menjadi bank syariah yang utama, dominan, dan dikagumi di pasar global. Lalu misinya yang pertama menjadi model bagi pengelolaan bank Islam, yang kedua menjadi bank syariah yang paling sehat dan inovatif dalam memenuhi kebutuhan nasabah, yang ketiga menjadi bank syariah yang dikelola secara profesional. Dalam strategi perusahaan dibagi menjadi 4. Yang pertama, perspektif keuangan yang bertujuan meningkatkan pendapatan melalui ekspansi pembiayaan secara selektif dan prudent. Yang kedua, perspektif nasabah yang bertujuan meningkatkan mutu pembiayaan dan meningkatkan jumlah kantor layanan baru. Lalu yang ketiga, perspektif internal bisnis proses yang bertujuan mengembangkan produk andalan dan mengembangkan teknologi informasi dan kerjasama. Lalu yang terakhir ada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dengan tujuan meningkatkan kualitas profesionalisme SDM dan meningkatkan pengawasan dan budaya patuh aturan. Sehingga bisa ditarik kesimpulan manfaat utama menggunakan balance scorecard meliputi yang pertama perencanaan strategi yang lebih baik, kedua peningkatan komunikasi strategi dan eksekusi, yang ketiga penyelarasan proyek dan inisiatif yang lebih baik, yang keempat informasi manajemen yang lebih berkualitas, yang kelima peningkatan pelaporan kinerja, dan yang terakhir penyelarasan organisasi yang lebih baik. Kesimpulan berikutnya yaitu balance scorecard merupakan alat ukur kinerja organisasi yang baik yang melalui 4 perspektif, yaitu perspektif finansial, customer, proses bisnis internal, dan pertumbuhan pembelajaran. Organisasi harus mengembangkan balance scorecard sesuai kebutuhan mereka. Tantangan besar terjadi ketika mengembangkan alat ukur, menyederhanakan proses, penanganan resistensi terhadap perubahan, kelemahan berkomunikasi, organisasi mengumpulkan data, mengadaptasi teknologi untuk proses benchmarking. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.